Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Associate Professor Dr. Sudiran M. Hum, saya akan membawakan materi yang berjudul Filsafat Islam. Ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang definisi filsafat Islam, yang kedua tentang sejarah filsafat Islam, yang ketiga tentang tokoh-tokoh filsafat Islam, dan yang keempat konsep filsafat Islam menurut para tokoh. Yang pertama, pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam terdiri dari 2 kata, yaitu filsafat dan Islam. Dipandang dari etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philein ataupun philos, dan sophia. Kata philein atau philos artinya cinta, tetapi pada maknanya secara luas, yaitu hasrat ingin tahu seseorang kepada kebijaksanaan, yakni kebenaran dan keilmuan. Sementara itu, kata sophia artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat yaitu mencintai kebijaksanaan. Selain itu, kata Islam semantik asalnya melalui kata salima artinya menunduk, selamat, dan menyerah. Islam yakni penyerahan dirinya untuk Allah. Dengan begitu, ia akan mendapatkan kedamaian serta keselamatan. Jadi, filsafat Islam atau Islamic philosophy pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Berikutnya tentang sejarah filsafat Islam. Berbagai sumber menyebutkan tentang sejarah filsafat Islam. Namun, tidak ada peristiwa yang teramat berpengaruh atas kemunculan dan perkembangan pesat atas filsafat Islam kecuali peristiwa yang diawali pada zaman Bani Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Pada zaman Bani Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu terlihat karena kebudayaan Arab masih mendominasi. Berbeda dengan zaman Bani Abbasiyah, minat pengetahuan filsafat telah dimulai oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid. Bahkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, beliau mendirikan Bait Al-Hikmah atau Balai Kebijaksanaan, yaitu suatu lembaga dan perpustakaan untuk kegiatan penerjemahan dan penelitian. Untuk melengkapi koleksi karya-karya ilmiah dan filosofis di perpustakaan tersebut, Al-Ma'mun kemudian mengirim utusan ke Bizantium untuk mendapatkan buku-buku klasik yang kemudian diserahkan kepada kelompok penerjemah. Perkembangan filsafat Islam tentu tidak serta-merta mendapat sambutan yang hangat dari umat muslim pada masa itu. Filsafat Islam mengalami sedikit hambatan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu pada tahun 847 hingga 861 Masehi. Hambatan ini disebabkan oleh adanya penentangan dari sebagian kalangan umat salaf seperti Imam Ibnu Hanbal dan orang-orang yang sepemikiran dengannya. Mereka menunjukkan sikap yang tidak kenal kompromi terhadap ilmu-ilmu filosofis. Baik. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tokoh-tokoh filsafat Islam. Perbincangan filsafat menjadi tidak sempurna apabila tidak mendiskusikan gagasan-gagasan cemerlang dari para filsuf muslim. Akan tetapi, karena begitu banyaknya filsuf muslim era klasik dan pertengahan, baik dari wilayah timur maupun wilayah barat, maka pembahasan ini hanya memfokuskan pada beberapa filsuf muslim yang sangat representatif untuk mewakili kedua wilayah tersebut. Filsuf muslim di wilayah timur ada beberapa, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Sedangkan filsuf muslim di wilayah barat akan diwakili oleh Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Adapun gagasan-gagasan filsuf muslim yaitu: pertama, filsafat ketuhanan Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filsuf muslim Islam pertama yang menggagas bukti rasional filosofis tentang Tuhan. Menurut Al-Kindi, alam semesta betapapun luasnya adalah terbatas, dan segala yang terbatas tidak mempunyai awal yang tidak terbatas. Dengan kata lain, alam mesti mempunyai titik awal dalam waktu. Betapapun jauhnya ia dirunut ke belakang, ia harus mulai dalam titik temporal tertentu, dan tidak mungkin surut ke belakang secara tak terhindar. Dengan cara seperti itu, Al-Kindi sampai pada kesimpulan
kesimpulan bahwa alam semesta terbatas. Jika alam semesta terbatas, berarti materi alam ini juga terbatas. Dengan terbatasnya materi alam, terbatas juga hal-hal yang melekat dengannya, yaitu gerak dan waktu. Munculnya sesuatu yang terbatas menandakan adanya yang memunculkan, yaitu Tuhan, atau dalam bahasa filosofis disebut dengan sebab pertama. Berikutnya tentang teori emanasi Al-Farabi. Emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajibul wujud atau zat yang wajib adanya, yakni Tuhan. Teori emanasi disebut juga teori urutan-urutan wujud. Allah menurut Al-Farabi menciptakan alam semesta melalui emanasi, dalam arti bahwa wujud Tuhan melimpahkan wujud alam semesta. Emanasi terjadi melalui tafakkur atau berpikirnya Tuhan tentang zatnya, yang merupakan prinsip dari peraturan dan perbaikan dalam alam. Dengan kata lain, berpikirnya Allah tentang zatnya adalah sebab dari adanya alam ini. Berikutnya, gagasan filosofis dari filsuf muslim di wilayah barat, yaitu metafisika atau ketuhanan Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-mawjudat terbagi dua, yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya finite atau terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain, yang akhir rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak. Dalam arti penggerak yang tidak berubah, yang berbeda dengan jisim atau materi. Penggerak ini bersifat azali. Gerak jisim mustahil timbul dari substansinya sendiri, sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite atau tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Perlu diketahui bahwa para filsuf muslim pada umumnya menyebut Allah itu adalah akal. Terakhir, yaitu Hai Ibnu Yaqzan, karya Ibnu Tufail. Inti dari pemikiran Ibnu Tufail dalam mencari kebenaran tertuang pada karyanya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Dalam karya tersebut mengisahkan perjalanan manusia yang melakukan perjalanan spiritual untuk mencari kebenaran. Dalam mencari jalan yang benar melalui berbagai tahap tindakan dan pengamatan. Dalam karya tersebut, ia memaparkan bahwa melakukan pencarian dengan memulai dari pengamatan indrawinya, kemudian menggunakan akal pikiran atau rasio, serta menggunakan batinnya, seperti akal, indera, dan intuisi. Kemudian, Hai Ibnu Yaqzan melakukan pengamatan sedikit demi sedikit terhadap fenomena yang terdapat di sekitarnya, seperti gejala alam, binatang-binatang, yang selanjutnya jalan pada sang kebenaran yang ia temukan setelah melalui beberapa tahapan. Dari berbagai tahapan tersebut, akhirnya Hai Ibnu Yaqzan telah berhasil menemukan esensi dari segala esensi yang ada. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.